Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Sudah sekian lama saya tidak hadir karena banyak hal. Tahun ini tahun-tahun yang cukup menyulitkan dan seru sekali lah bersama dengan Tuhan ya. Dari mulai terpapar COVID dan lain-lain semuanya, tapi semua bisa kita lalui. Hari ini saya akan bicarakan satu hal yang saya beri judul Jangan. Jangan. Kejadian 2 ayat 16-17, Alkitab berkata begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Tahukah saudara bahwa otak kita ini selalu merespon kata jangan dengan suatu tindakan malah ingin tahu. Kalau saya berkata, jangan bayangkan gajah dengan belalai panjang. Nah, saudara pasti membayangkan gajah. Kata jangan selalu orang ingin tahu. Dan Adam dan Hawa punya semua yang indah. Dia punya Taman Eden ketika mereka tidak makan dari satu pohon. Samson, seorang hakim Israel yang punya kekuatan yang tidak tertandingi ketika dia tidak mencukur rambutnya. Orang cenderung kehilangan kekuatannya karena apa yang tidak boleh, saudara. Ya, Adam kehilangan satu taman hanya karena tidak boleh makan dari satu pohon. Simpson kehilangan kekuatannya hanya karena apa? Tidak boleh menggunting rambutnya, saudara. Seringkali orang melakukan apa yang orang katakan jangan. Pecandu ketika kita berkata jangan pakai narkoba, dia pakai narkoba. Karena otak merespon ingin tahu kata jangan itu, saudara. Nah, bagaimana kita di tahun ke depan? Kita akan mengakhiri tahun ini dengan segala macam persoalan, dengan segala macam masalah. Bagaimana kita masuki tahun ke depan? Pesan saya satu, jangan ulangi lagi hal-hal yang tidak boleh. Alkitab penuh dengan janji yang begitu indah. Hari ini saya sedang program kemoterapi yang kedua kalinya karena kanker saya yang tahun 2019 relapse. Jadi makanya kepala saya agak sedikit gundul, saudara ya, karena kemoterapi. Dan saya memang ada di tubuh saya kanker, tapi saya tidak mau kanker itu mengganggu fokus saya. Saya akan melihat janji-janji Tuhan yang begitu besar buat saya. Apapun keadaan saya hari-hari ini, saya selalu bersyukur. Saya selalu bersyukur. Karena saya tahu sekali Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya tahu Allah turut bekerja sekalipun hari ini saya harus menjalani kemo. Saya tidak mau fokus kepada hal yang jangan, ya, kepada hal yang bisa melemahkan hidup saya. Tapi saya fokus kepada janji Allah yang berkata dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya tahu dalam apapun keadaan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat saya, ya. Dan saudara juga yang hari-hari ini terikat dengan narkoba belum bisa lepas, ya. Kalau saudara fokus kepada jangan pakai, saudara akan pakai. Tapi hari ini saudara mulai besarkan fokus saudara kepada janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan fokus dengan masalahmu, jangan fokus dengan penyakitmu, jangan fokus dengan problem keuanganmu, jangan fokus dengan problem kecanduanmu, tapi fokuslah kepada janji Tuhan yang begitu indah. Ingat, Adam Hawa kehilangan Taman Eden hanya karena satu pohon. Samson kehilangan kekuatannya hanya karena dia menggunting rambutnya. Fokuslah kepada Tuhan yang baik. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Akhir kata, sebelum mengakhiri tahun 2021 dan juga memasuki Natal, saya ingin mengucapkan
selamat hari Natal, selamat tahun baru. Bagi yang masih terikat dengan narkoba, mulai melangkah, ambil sebuah langkah. Ya, apakah saudara terikat dengan narkoba, apakah judi, seks, dan banyak lain. Cari tempat-tempat di mana saudara bisa ikut pemulihan. Belajar di situ, bertumbuh, dan mulai melihat bahwa Allah punya rancangan indah buat hidup kita semua. Sampai jumpa lagi pada acara musik yang akan datang. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati.